Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di channel Dakarim TV dan dakarimtext.id. Jadi vlog kita kali ini akan saya share di dua channel YouTube. Yang pertama adalah channel yang biasa, Dakarim TV. Lalu ada lagi satu channel yang akan saya upload juga di situ, yaitu yang khusus mengenai perpajakan, yaitu di channel YouTube dakarimtext.id. Karena hari ini kita kembali berbicara ngobrol mengenai perpajakan, dan tentu saja yang sedang hangat saat ini adalah kalau kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, khususnya mengenai VDP atau Voluntary Disclosure Program atau program pengungkapan sukarela, ya. Di mana program pengungkapan sukarela ini sudah dimulai per tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2022. Ya, jadi mulai hari ini saya akan kembali, mudah-mudahan bisa rutin ya, membuat video-video sharing mengenai dunia perpajakan dan dunia akuntansi yang akan saya share di dua channel YouTube. Yang pertama di Dakarim TV dan yang kedua di dakarimtext.id. Ya, kembali ke pembahasan, kita akan bahas secara ringkas hari ini mengenai program PPS, program pengungkapan sukarela. Banyak yang mengatakan program PPS ini merupakan tax amnesty jilid 2, ya. Ada benarnya, karena ini program pengungkapan sukarela ini semacam pengampunan pajak, ya, pengampunan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Tapi tentu saja tidak sepenuhnya sama, karena ada perbedaan-perbedaan antara tax amnesty dengan PPS, ya. Seperti yang disampaikan di slide ini, ya, PPS itu ditujukan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, dari dua item ini berarti secara umum program PPS ini sudah dibagi dua, ya. Yang pertama adalah dibagi Anda adalah peserta dari tax amnesty 2016 kemarin atau bukan. Nah, jika Anda peserta tax amnesty 2016 kemarin, pertanyaannya ada lanjutannya. Apakah Anda sudah melaporkan seluruh harta Anda di 2016 itu, jadi seluruh hartanya sudah terlaporkan, atau masih ada harta yang belum dilaporkan? Nah, jika masih ada harta yang belum dilaporkan berdasarkan undang-undang tentang tax amnesty di 2016 tersebut yang lalu, tentu saja kita tahu bahwa ada sanksi yang cukup besar, ya. Ada sanksi yang cukup besar jika saja Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data, mendapatkan informasi bahwa masih ada harta bagi peserta tax amnesty yang belum diungkapkan pada saat tax amnesty kemarin. Nah, jadi itu kena sanksi yang cukup besar. Kalau nggak salah ada kenaikan sekitar 200% ya. Kalau saya nggak salah, kalau salah tolong diperbaiki sanksinya. Tapi dengan adanya program pengungkapan sukarela ini, terutama yang skema 1, ya, wajib pajak dapat mengungkapkan secara sukarela bahwa waktu di 2016 itu ternyata nggak sepenuhnya ada yang dilaporkan, masih ada yang belum dilaporkan. Jadi boleh ikut di program PPS ini, ya, bisa ikut di program PPS ini di skema 1, yaitu membayar pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Nah, yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta
yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, kalau yang nomor 2 ini berarti basisnya, kalau tadi yang pertama basisnya adalah laporan teks amnesti 2016, kalau nomor 2 ini basisnya adalah SPT tahun 2020 ya. Jadi Anda ikut atau tidak ikut teks amnesti 2016 yang lalu itu bukan jadi masalah, tapi yang dilihat adalah SPT Anda di 2020 ya. Kalau Anda ikut teks amnesti di 2016 berarti Anda bisa ikut 2 skema sekaligus. Skema 1, jadi Anda perbaiki laporan teks amnesti Anda. Nah, setelah teks amnesti di 2015 31 Desember, nah 2016, 17, 18, 19, 20, apakah Anda sudah melaporkan harta Anda dengan benar? Kalau belum benar berarti Anda boleh ikut di skema 2. Tapi bagi orang-orang yang tidak ikut teks amnesti di 2016 lalu, maka hanya bisa ikut di skema 2 ya. Jadi dia ikut berdasarkan SPT tahunan pajak tahun 2020. Jadi di sini dalam slide ini sudah jelas dibagi ada 2 skema. Skema 1 adalah terkait dengan pengampunan pajak 2016, teks amnesti 2016. Nah, itu bisa diikuti oleh seluruh wajib pajak yang mengikuti teks amnesti skema 1 ini, baik badan maupun orang pribadi. Nah, tapi kalau skema 2 itu yang berdasarkan SPT tahunan 2020 hanya bisa diikuti oleh orang pribadi ya. Baik mereka ikut teks amnesti 2016 ataupun tidak, itu nggak jadi masalah, mereka bisa ikut karena yang menjadi basisnya adalah SPT tahunan 2020. Nah, program dilaksanakan selama 6 bulan dari 1 Januari 2022 sudah dimulai kemarin, per tahun baru kemarin, sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, ini skemanya ya. Skema dari PPS, kebijakan PPS. Ya. Jadi ada kebijakan 1, kalau tadi di slide 1 kan ada 1 dan 2, jadi dibagi atas 2 kebijakan, kebijakan pertama dan kebijakan kedua ya. Yang menjadi subjeknya di kebijakan pertama adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti. Jadi dia harus menjadi peserta dari teks amnesti. Kalau Anda bukan peserta teks amnesti maka tidak bisa ikut kebijakan 1 ya. Jadi kebijakan 1 hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti ya. Nah, kita bicara dulu di kebijakan 1 yang menjadi basis asetnya adalah aset per 31 Desember 2015 ya, yang jadi basisnya itu aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat teks amnesti ya. Jadi ini Anda sudah ikut teks amnesti di 2016 lalu, tapi ada aset yang tidak atau belum diungkapkan ya. Tarifnya berapa untuk kebijakan 1? 11% untuk deklarasi luar negeri. Ini tarif terbesar ya. Jadi dia cukup mendeklarasikan aja bahwa saya punya harta di luar negeri, tidak perlu dibawa masuk. Lalu bisa 8% kalau aset luar negeri direpatriasi, jadi dibawa masuk ke dalam negeri ya, atau aset di dalam negeri. Jadi ada 2 ya, aset di luar negeri dimasukkan ke dalam negeri dan aset yang ada di dalam negeri sendiri. Nah, kalau yang tadi kan asetnya di luar negeri, kalau ini aset di luar dimasukkan ke dalam negeri dan aset yang di dalam negeri sendiri. Lalu tarif yang paling kecil adalah 6%, yaitu aset di luar negeri direpatriasi, dibawa masuk ke dalam negeri, dan aset di dalam negeri ya, tapi dia harus diinvestasikan ke dalam surat berharga negara yang bergerak di hilirisasi atau di energi baru atau terbarukan. Jadi diinvestasikan di bidang-bidang terkait dengan hilirisasi dan energi terbarukan. Jadi yang diatur oleh pemerintah. Nah, itu tarifnya 11.86 ya.
Lalu kebijakan 2, subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi. Badan tidak boleh. Ya, hanya orang pribadi. Ya. Nah, yang menjadi basis aset adalah aset perolehan dari 2016 sampai 2020. Ya. Aset perolehan dari 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Jadi kalau di kebijakan 1 kita berbicara mengenai tax amnesty di 2016, dan di kebijakan 2 kita bicaranya berbasis SPT tahunan 2020. Ya. Jadi aset yang diperoleh 2016 sampai 2020 masih ada di 2020 dan belum dimasukkan ke dalam SPT. Tarifnya berapa? 18% untuk deklarasi luar negeri. Ini paling memang besar tarifnya ya. 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset yang berada di dalam negeri. Nah, yang paling kecil adalah 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Sama, kalau yang paling kecil ini selalu diinvestasikan dalam surat berharga negara yang di bidang hilirisasi dan renewable energy atau energi terbarukan. Ya. Jadi itu yang membedakan antara kebijakan 1 dengan kebijakan 2. Ya. Ini kita bahas secara singkat mengenai kebijakan 1 ya. Jadi kalau kebijakan 1 ini yang jelas adalah kalau kita lihat di sini, ini wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah mengikuti tax amnesty 1 ya. Jadi dia harus mengikuti tax amnesty ya. Dimana di tahun 2016 dan 2017 di 2016 sampai 2017 mereka sudah membuat surat pernyataan tax amnesty 1 harta bersih sampai 31 Desember 2015. Lalu membayar, kalau di tax amnesty dulu di undang-undangnya disebut dengan uang tebusan. Kalau sekarang disebut dengan PPh final ya. Nah, dari harta surat pernyataan tax amnesty itu ternyata masih ada yang belum sepenuhnya dilaporkan. Ya. Belum dilaporkan di surat pernyataan tax amnesty 1. Lalu Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini belum menemukan, jadi belum ada sanksi ya. Nah, disinilah pada saat di 2022 ini mereka melakukan pengungkapan dan dikenakan PPh final dengan tarif yang tadi ya. Dengan tarif yang ini 11%, 8% dan 6%. 11,86. Ya. Besaran PPh finalnya adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif ya. Dasar pengenaan yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harta bersih, di mana harta dikurangi hutang dikali tarif. Harta yang kita akui harus lalu dikurangi dengan hutang. Nah, hutang ini adalah hutang yang terkait dengan harta tersebut. Jadi misalnya contoh, kita punya rumah ini masih ada hutangnya ke bank karena KPR. Nah, itu boleh hutang itu menjadi pengurang ya. Kalau hutang itu nggak ada hubungannya dengan aset harta yang diakui, maka tidak boleh. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi 6% ini yang paling kecil, diinvestasikan di sektor pengolahan sumber daya alam, energi terbarukan dan surat berharga negara yang ditentukan tentunya. 8% jika tidak diinvestasikan atau diinvestasikan di bidang selain yang poin pertama. Jadi ini tarif, sorry kecepatan tadi ya. 6, 8, 11 jika hanya dideklar ya di luar negeri ya. Nah, lalu menjadi pertanyaan adalah nilai yang digunakan. Kalau kas dan setara kas itu menggunakan nilai nominal. Oke. Lalu kalau tanah dan atau bangunan menggunakan nilai NJOP. Nah, ini yang membedakan dengan tax amnesty dulu. Kalau tax amnesty dulu kita wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan berapa harganya. Ini sebenarnya lucu ya. Jadi kita bisa, yang dipergunakan adalah nilai perolehan, bukan NJOP. Jadi nilai perolehan itu ya diberikan
keleluasan bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa nilai perolehan dia, ya. Padahal seharusnya, ya bukan seharusnya, undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi nilai perolehannya berapa, jadi itu nilai perolehannya berapa, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan nilai perolehannya. Nah, kalau di Undang-Undang PPS, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, PPS itu tidak seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan harga perolehan, tapi yang digunakan adalah NJOP. Kendaraan bermotor menggunakan nilai jual pada saat itu. Emas dan perak itu menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang. Lalu saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, ya. Lalu surat berharga negara dan efek bersifat utang atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, jika semua di luar ini tidak ada pedoman nilai, maka yang digunakan adalah nilai menurut jasa penilai publik. Nah, di sini berarti sudah jelas bahwa WP tidak diberikan kebebasan, ada guidance-nya, nilai mana yang mau dipakai. Nah, selanjutnya di pasal 6 masih di skema 1 ini sebenarnya hampir sama dengan skema 2, ya, kalau ininya. Setelah mengajukan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH dan memenuhi ketentuan, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan, ya. Surat keterangan itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akan menerbitkan surat keterangan. Nah, berbeda dengan teks amnesti 2016 yang penyampaiannya dilakukan secara manual, di mana WP datang ke kantor pajak. Ini dilakukan secara online melalui website DJP online, ya. Melalui website DJP online secara sistem, jadi secara online, ya. Nah, itu pengisiannya nanti kita bikinkan video sendiri bagaimana tutorial caranya, tapi Direktorat Jenderal Pajak sudah mengeluarkan videonya. Caranya saya sudah mengikutinya dan caranya sangat simple, sangat mudah, dan cepat, ya. Tidak perlu ngantri-ngantri kayak dulu teks amnesti. Dan dalam jangka beberapa jam saja sebenarnya, begitu kita klik, hampir sama prosesnya dengan kita melapor SPT tahunan. Ketika kita sudah klik, dapat token, kita kirim. Nanti nggak lama kemudian, kalau ngisi SPT tahunan kan kita dapat bukti lapor. Kalau ini kita dapat surat keterangan, ya. Nah, item-item tadi kan kita bicara ada yang direpatriasi, ada yang investasi. Kapan batas waktunya? Batas waktunya adalah 30 November 2022. Jadi yang ikut tadi itu yang ikut tarif 8%, ya. Kalau yang tarif 11 kan nggak perlu diapa-apain, tapi kalau yang 8% berarti dia harus memasukkan dana hartanya ke Indonesia selambat-lambatnya 30 November 2022. Nah, bagi yang mau menggunakan tarif 6%, tarif yang paling kecil, harus diinvestasikan di bidang-bidang surat berharga negara yang ditentukan oleh negara tadi. Itu harus diinvestasikan paling lambat 30 September 2023, ya. Dan diinvestasikan 5 tahun, ya. Nah, kita lalu berbicara mengenai kebijakan 2. Ini wajib pajak pribadi, ya, Bu. Salah ketik. Wajib pajak pribadi, khusus wajib pajak pribadi untuk pengungkapan harta dari 2016 sampai 2020. Ya. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Kalau tadi syaratnya adalah teks amnesti, Direktur Jenderal Pajak belum menemukan adanya harta lain yang belum diungkapkan pada saat teks amnesti tadi. Untuk yang skema 1. Tapi kalau skema 2 syaratnya adalah tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan atau tahun pajak 2020, ya. Ini berbeda dengan saat teks amnesti. Pada saat teks amnesti dulu, kalau kita sedang diperiksa lalu wajib pajak memutuskan ikut teks amnesti, maka
proses pemeriksaannya akan dihentikan. Nah, kalau ini enggak, kalau dia sedang diperiksa, maka pemeriksaannya harus diselesaikan dulu baru ikut tax amnesty. Jadi kalau ada pemeriksaan, ada selesai, ada SKP yang muncul, SKP kurang bayar, harus dibayar dulu pajaknya baru ikut. Misalnya baru ikut PPS. Jadi nggak boleh kalau lagi diperiksa tidak bisa ikut. Ya. Pada saat kita klik di DJP online itu langsung tidak bisa. Ya. Nah, yang B, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. Jadi pokoknya sedang diperiksa maupun pemeriksaan bukti permulaan apalagi ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ikut. Nah, jadi bagi kita nih yang khawatir sebelum udah pernah dapat SP2DK ya, surat permintaan data dan keterangan, takut kita diperiksa, segeralah ikut tax amnesty supaya langsung mengunci Anda tidak akan diterbitkan SKP lagi untuk tahun pajak 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau kita ikut program PPS ini, kita nggak akan diterbitkan SKP sepanjang kita belum diperiksa, makanya kita harus ikut cepat-cepat. Lalu tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, ya. Tidak sedang dalam proses peradilan dan atau tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, itu harus terpenuhi. Kalau itu ada satu aja yang sedang dijalani, maka PPS-nya tidak boleh. Ya. Itu untuk harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki di 2020 ya, dan belum tercatat di SPT ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah harta bersih dari 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi kalau udah dijual di 30 Desember ya nggak perlu, jangan dimasukin. Misalnya kita punya rumah 30 Desember, kita jual di 31 Desember itu berarti di PPS sekarang jangan dimasukin rumahnya, tapi uang hasil penjualan rumah tersebut. Ya. Jadi masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Lalu ini menjadi tambahan penghasilan dan menjadi PPh final. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Yes. Sudah jadi ini untuk yang skema 2 untuk pengungkapan harta di tahun 2016 dan 2020. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Sebenarnya kalau tadi kita lihat di skema 1, syaratnya adalah dia ikut program tax amnesty di 2016. Tapi di skema 2 syarat-syaratnya itu bukan ikut tax amnesty di 2016 lalu, tapi syaratnya adalah tidak sedang dilakukan pemeriksaan dari 2016 sampai 2020, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana, tidak sedang berada dalam proses peradilan, dan tidak sedang menjalani hukuman. Oke, lalu dikenakan. Jadi sepanjang itu tidak sedang dilakukan, maka kita bisa mengungkapkan harta bersih kita yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020. Lalu selanjutnya di pasal 9 mengatur mengenai yang skema 2 untuk PPh final. Besarannya, tarifnya tadi sudah kita sampaikan di depan. DP menghitungnya dasar pengenaan pajak dikali tarif. Ini sama seperti yang di skema 1 juga. Harta bersih dikali tarif. Harta bersih adalah harta dikurangi hutang. Ya, harta bersih adalah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Nah, nilai hartanya itu berbeda dengan yang di pasal 5. Bagaimana kita menentukan nilai hartanya adalah hanya dibagi 2. Kalau tadi kan di pasal 5
Untuk yang skema 1 itu banyak ya. Di ini yang skema 1 saya kembalikan. Ya ini untuk skema 1 itu diatur ada nilai nominal, ada NJOP, ada nilai jual untuk kendaraan bermotor, ada lalu emas perak, ada nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang. Nah, tapi di dalam skema 2 yang digunakan di pasal 9 itu hanya ada dua, yaitu menggunakan nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas, ya. Jadi menggunakan nilai nominal. Dan yang B menggunakan harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas, ya. Jadi kalau untuk skema 1 tadi itu ada berbagai macam, diatur di pasal 5, ada berbagai macam, ada NJOP untuk tanah dan bangunan, harga, ada nilai nominal juga untuk kas dan setara kas, dan ada nilai yang ditentukan oleh nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk logam mulia dan sebagainya. Tapi untuk skema 2 itu hanya dibagi dua, yaitu nilai nominal untuk harta berupa kas dan setara kas, atau menggunakan harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas, ya. Dan untuk tarifnya tadi kita sebenarnya sudah bahas di awal. Tarif untuk kebijakan 2 ini yaitu 18% untuk deklarasi luar negeri. Jadi dia punya harta di luar negeri, dia cukup deklarasi aja saya punya harta di luar negeri, dia harus bayar 18%. Lalu 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan juga aset yang berada di dalam negeri, dan 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang akan diinvestasikan di surat berharga negara, ya, hilirisasi atau energi baru dan terbarukan selama 5 tahun. Ya, saya kira itu skema secara singkat atau paparan secara singkat program pengungkapan sukarela 2022, atau yang kadang-kadang sering kita dengar sebagai Tax Amnesty Jilid 2, Tax Amnesty 2022. Intinya sama, ini adalah suatu pengampunan pajak, ya. Ini suatu kesempatan yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak untuk membuka lembaran baru, ya, memperbaiki dan memperbaiki kepatuhan, ya, terhadap perpajakan. Jadi ini adalah sarana setelah di tahun 2016 ada tax amnesty, di 2020 kembali pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membuka lembaran baru, ya, Jadi kalau masih ada yang di 2016 belum dilaporkan, atau di 2016 sudah komplit tapi dari 2016 sampai 2020 ada aset yang tidak dilaporkan di SPT 2020, maka ada kesempatan di sini untuk memperbaiki, tutup, tidak akan diperiksa, tidak akan diterbitkan SKP setelah kita mengikuti PPS ini, dan ke depan kita sudah membuka lembaran baru untuk bisa meningkatkan kepatuhan dalam hal pelaporan perpajakannya, ya, pelaporan kewajiban perpajakannya. Jadi sebaiknya PPS ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi wajib pajak untuk bisa membebaskan dirinya, ya, dari adanya potensi-potensi perpajakan yang terjadi, baik apabila dia mengikuti tax amnesty tapi belum mengungkapkan seluruh hartanya pada saat tax amnesty, ataupun mereka ikut tax amnesty tapi mereka masih tidak benar melaksanakan kewajiban perpajakannya di 5 tahun terakhir, atau memang dia tidak ikut tax amnesty sama sekali. Ini kesempatannya, ini kesempatan untuk bisa menutup potensi-potensi terjadinya pemeriksaan yang mengakibatkan adanya kewajiban perpajakan yang cukup besar dari tahun 2020 sebelumnya. Dengan mengikuti PPS ini, maka Anda akan dibebaskan dari penerbitan SKP, ya, atau surat ketetapan pajak, otomatis tidak akan diperiksa sepanjang
Anda mengikuti PPS ini dengan melaporkan seluruh harta yang Anda miliki dengan benar, ya. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi itu saja. Dan satu catatan lagi bahwa PPS ini bisa dilakukan berkali-kali. Nah, ya, jadi tidak seperti tax amnesty yang agak ribet. Kalau menurut saya cukup ribet karena harus antri segala macam. Ini PPS diberikan waktu 6 bulan dan Anda boleh menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH berkali-kali. Jadi kalau sekarang nih, kita masih lupa catatannya, tapi kita takut diperiksa, intinya pengen tenang, langsung tenang. Ya udah, ikut aja PPS dengan nilai yang kita tahu dulu. Setelah ikut PPS, maka Anda sudah mendapatkan surat keterangan PPS, Anda dibebaskan dari penerbitan SKP sebelum-sebelumnya. Nah, nanti sambil kita inventarisir lagi, apabila masih ada harta yang belum dilaporkan, kita bikin laporan SPPH yang kedua untuk memperbaiki SPPH yang pertama tadi. Jadi kita bisa memperbaiki SPPH itu berkali-kali sampai benar-benar seluruh harta kita sudah dilaporkan, ya. Di program PPS ini seluruh harta sudah dilaporkan sehingga PPS ini bisa menjadi optimal bagi kita semua, ya. Semua harta sudah dilaporkan. Nah, jadi diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ini luar biasa program ini. Jadi bukan hanya memberikan kesempatan kita untuk bisa ikut PPS atau ikut pengampunan, mendapatkan pengampunan pajak, tapi juga diberikan kesempatan 6 bulan loh oleh pemerintah. Ini 6 bulan Anda boleh sampaikan berkali-kali sehingga kita bisa diberikan kesempatan. Jadi berpikir dengan benar, menginventarisir aset kita, tidak terburu-buru, karena yang penting kita sudah ikut satu. Nah, nanti kita inventarisir lagi, kalau memang masih ada, ya kita perbaiki SPPH-nya, kita laporkan SPPH yang kedua. Ini kan luar biasa sekali, ya. Jadi diberikan kesempatan 6 bulan untuk benar-benar menginventarisir apakah ada harta kita yang memang belum dilaporkan di tax amnesty 2016 atau di SPT 2020 jika kita ikut yang skema 2, ya. Jadi bisa ikut berkali-kali. Saya kira itu aja, ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa video ini akan akan diupload di 2 channel YouTube, yaitu Dakarim TV dan Dakarim Tax. Demikian, kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.